Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwarar Sirait akan membangun 2 tower rumah susun, rusun, di daerah otonomi baru, DOB, Papua Pegunungan. Proyek ini diupayakan bakal dimulai di sisa 2024 ini. Pembangunan ini diinisiasi setelah dirinya mengadakan pertemuan bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY 9, Menteri Transmigrasi Iftithah Sulaiman, dan PJ Gubernur Papua Pegunungan Felix Fernando Wanggai pada Rabu 6 November malam. Tahun ini akan kami mulai pembangunan 2 tower rusun di Papua Pegunungan, ujar Marwarar Sirait di kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, dikutip Kamis 7 November. Ara menyatakan, anggaran untuk pembangunan rusun di wilayah tersebut sudah dianggarkan dalam APBN kontrak tahun jamak. Dengan estimasi angka sekitar 22 miliar rupiah. Sudah kami anggarkan pembangunan rusunnya unyuk tahun jamak, imbuhnya. Untuk proses pembangunan, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Utamanya dalam mendatangkan sejumlah bahan material seperti semen dari kota Jayapura, Papua. Doakan agar pembangunannya berjalan lancar. Tentu kita pertimbangkan semua aspek teknis, bagaimana logistik tidak mudah. Karena kalau tidak salah semua dari Jayapura mesti pakai pesawat termasuk alat berat. Bagaimana juga aspek keamanan kita pertimbangkan juga, ungkapnya. Lebih lanjut, Ara juga turut menyertakan pesan dari Presiden Prabowo Subianto, untuk menghindari tindak korupsi dalam pembangunan perumahan. Ia turut menyinggung masih banyaknya rusun yang hingga saat ini belum ditempati, lantaran secara posisi atau perencanaan belum matang. Dalam rapat Kabinet Presiden Pak Prabowo juga selalu mengingatkan kita semua untuk tidak korupsi. Jangan sampai membangun tapi tidak diisi dan ditempati. Yang paling penting harus direncanakan dan dikoordinasi secara matang, tegasnya. Kalau tadi Bapak Menteri Pertanian luar biasa anggarannya dinaikkan, kalau kami Pak Menteri, anggaran kami 2024, tolong disampaikan. 2024. Tolong lanjut. Ya ini, 14,6 triliun untuk membangun 145.000 unit. Sementara kami diminta untuk membangun 3 juta rumah 1 tahun. Bagaimana caranya? Anggaran kami 2025, silakan. 5 triliun. Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah, atau menolak untuk kalah, atau menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak. Apa yang kita akan lakukan, saudara-saudara, ini adalah anggaran kami 2025. 3 juta rumah itu dari mana? Saudara-saudara, saya berterima kasih. Ada jaksa nggak di sini? Mana jaksa? Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektar tanah dari koruptor di Banten saja untuk perumahan-perumahan rakyat. Terima kasih Jaksa. Saya juga sudah mendapatkan tanah dari yang saya sudah dapat dari Pak Nusron. Mana Pak Nusron? Terima kasih Pak Nusron. 151 hektar di Mojokerto dan 6,7 hektar di Tangerang. Terima kasih Pak Nusron. Itu yang idle. Terima kasih Pak Anggito, sini juga. Nanti kita lihat. Kita juga mendapatkan bantuan. Saya transparan. Saya sudah bicara sama teman-teman di GPKP, Pak Ateh, boleh nggak tanahnya dari swasta, yang bangun swasta, isinya dari swasta, dan diberikan kepada rakyat? Boleh. Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat, mau menyediakan tanah, bangunan, dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis. Inilah gotong royong. Kalau nggak begitu gimana caranya? Yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan. Jadi dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju nggak kita tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil? Setuju nggak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia? Setuju nggak pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang punya tanah? Kalau Pak Jokowi 10 tahun memberikan tanah dan sertifikat,
sangat berarti bagi rakyat. Saya berapa kali menemani Pak Jokowi. Saya bilang pada Presiden Prabowo, Pak, setiap periode harus ada peningkatan. Kalau Pak Jokowi memberikan tanah, boleh nggak Bapak memberikan tanah dan rumah dan juga sebagian gratis dan sebagian dengan harga murah kepada rakyat Indonesia. Bapak akan sangat dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Doakan kami. Tanahnya dari sini. Tapi ini proses, nanti masuk ke DJKN. Ini ada Pak Wamen, tolong berdiri Pak Anggito, kita tepukan tangan ya. Nasib kita tergantung dia. Mau dibikin lama atau mau dibikin sebentar, itu tergantung beliau. Tapi saya yakin semangat reformis dari Departemen Keuangan prosesnya tidak lama.